وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يا بدر من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حسهم رب العلا بكماله وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حسهم رب العلا بكماله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية وقال نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر وقال الصحابة حتى الجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من بيته بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para habaib, dzurriyyah Nabi, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis basyair, mudah-mudahan senantiasa kita semua disehatkan oleh Allah, usia kita dipanjangkan oleh Allah, yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, sehat seperti sedia kala, mudah-mudahan diberikan husnul khatimah kelak, masuk ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir mengingatkan diri saya sendiri dan juga antum semuanya bahwa kita semuanya berada pada bulan yang mulia dan juga hari-hari yang mulia. Kata Nabi SAW di dalam sabdanya, ma min ayyamin al-amal fiha ahabbu ilallah. Tidak ada dari hari-hari yang amalan itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari apa itu? Ayyamul ashri, yaitu hari-hari yang 10, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Ya, segini wis tanggal pira gini? Raya kapan sih Dani? Minggu ya? Wis lah madrasah asing tanggung jawab ya. Raya insyaallah jare kemenak minggu. Ya. Jare kemenak minggu. Berarti tanggal 8, tanggal 9 paling tidak kita harus melaksanakan puasa. Insya Allah, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Itu pernah pada zaman sahabat Nabi SAW, seorang pemuda yang ketika beliau tahu besok itu masuk tanggal 1 bulan Dzul Hijjah, beliau itu langsung melaksanakan ritual ibadah yaitu puasa. Tanggal 1 Dzul Hijjah puasa, terus sampai tanggal 9. Sehingga kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW, lalu dipanggil pemuda tersebut. Ditanya oleh Nabi, ayyasyab ma yahmiluka ala siyam fi hadhil ayyam. Wahai seorang pemuda, apa yang membuatmu begitu giat bersemangat melaksanakan puasa-puasa sunnah pada hari-hari ini? Maka pemuda tadi menjawab, innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj ya Rasul. Sesungguhnya wahai Rasul, bukankah hari-hari itu adalah hari-hari haji, hari-hari syiar. Begitu banyak manusia berbondong-bondong datang berziarah kepada Nabi SAW,
melaksanakan ritual ibadah haji. Jawab pemuda tersebut. Dan tujuan saya puasa ini bukan apa-apa, hanya satu. Apa itu? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikutkan aku kepada kelompok mereka-mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, orang ibadah haji itu kalau hajinya diterima mabrur. Kalau sudah mabrur berarti dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kayaum waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan, bersih dosanya. Ya, dosanya bersih. Maka harapan saya wahai Rasul, mudah-mudahan dengan puasa ini saya diikutkan sebagaimana orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya muga-muga baik ulah sampean sing puasa tanggal 8, sing puasa tanggal 9 yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah, mudah-mudahan diikut sertakan oleh Allah mereka-mereka ya bersama mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal. Sehingga dosa kita diampuni, ya amal ibadah kita diterima, dan kita juga diikut sertakan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar jawaban dari pemuda, beliau menjawab, ya bahkan beliau mengatakan, ayasyab inna likulli yaumin tasumuh, sesungguhnya setiap hari yang kamu laksanakan ibadah puasa itu ya ka'adli mi'ah raqabah, ganjarannya seperti kamu membebaskan 100 budak. Alhamdulillah. Ini bagi mereka yang berpuasa pada hari 10 tadi, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 terus sampai tanggal 7. Ya, kata Nabi, seperti apa? Seperti kamu memerdekakan 100 budak. Budak itu mahal zaman dahulu. Lebih kuat, lebih rajin, lebih dipakai oleh majikannya, lebih mahal lagi. Ya, ratusan juta kalau zaman sekarang. Ya alhamdulillah dengan kita berpuasa sunnah di hari-hari itu, ya sama dengan kita memerdekakan atau mensedekahkan budak sebanyak 100. Alhamdulillah. Enggak cukup sampai di situ kata Nabi. Kata beliau apa lagi? Ka'adli mi'ah badanah, seperti kamu mendermakan 100 onta, 100 sapi, wafaros dan 100 kuda, fisabilillah, kamu dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, enak ya di umat Kanjeng Nabi. Ganjaran semono pirang-pirange cukup dengan puasa sehari saja. Tanggal 1 kah, 2 kah, 3 kah, ya sampai tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Itu setiap harinya ganjarannya seperti itu. Sama dengan kita memerdekakan 100 budak, dengan kita mendermakan 100 unta, sapi dan juga kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kata Nabi, ketika kamu berpuasa pada tanggal 8-nya, yaitu hari Tarwiyah, ya, ka'adli alaf raqabah, ganjarannya tambah gede maning. Apa itu? Sama seperti kamu memerdekakan 1000 budak, sama seperti kamu mendermakan 1000 sapi, 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanggal 9-nya, wah tambah gede maning. Apa jari Kanjeng Nabi? Orang berpuasa pada tanggal 9-nya itu hari Arafah, maka sama seperti kamu memerdekakan 2000 budak. Sama seperti kamu mendermakan 2000 sapi dan kuda, kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya bagi kita yang belum berpuasa sunnah di bulan-bulan mulia ini, ya minimal tanggal 9. Ya, minimal tanggal 9 atau tanggal 8 sama tanggal 9. Insya Allah. Niatkan. Ya, niatkan mulai dari sekarang. Karena kalau sudah niatnya kuat, ya wis bismillah.
Ya, tidak ada yang bisa menggoda insya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang puasa Arafah. Apa ganjarannya? Puasa Arafah itu ya, dosa 1 tahun kemarin dihapus oleh Allah, 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, lumayan ya, pelebur dosa. Puasa sedina tapi dosa setahun diampuni ning Gusti Allah. Ya, makanya pantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayamin al-amalu fiha ahabbu ilallah Subhanahu wa Ta'ala." Tidak ada amalan apapun yang paling dicintai oleh Allah kecuali amaliyah-amaliyah ibadah yang kita lakukan pada hari-hari yang 10 tadi, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ya, tanggal 10-nya nyate. Ya, tanggal 10-nya nyate. Ya, terus sampai tanggal 10. Ya, 10 hari itulah. Ketika kita mengamalkan satu amalan, maka amalia kita akan menjadi amalia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan malam hari ini juga amalia kita yang istiqomah menjadi amalia yang paling dicinta oleh Allah dan bisa menyebabkan kita semua mendapatkan ridhonya serta masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi pendate lebarannya dina Minggu, ya puasane dina Sabtu tanggal 9 atau bari tanggal 8 apa kok Jumat ya, Jumat Sabtu puasa. Ya, minggune nyate insya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, sama-sama belajar faslun syurutul wudu asyratun. Fasal membahas tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu semuanya ada 10. Apa bedanya syarat dengan fardu? Ya kan, ada furudul wudu, ada syurutul wudu. Fardu-fardunya wudu dan syarat-syaratnya wudu. Nah, kalau fardu itu ada pekerjaannya, ada yang dilakukan. Tapi kalau syarat ini di luar pekerjaan. Wudu itu kan fardu-fardunya wudu apa? Niat, ya harus dilakukan niatnya. Terus apa lagi? Membasuh muka, ya, membasuh tangan, membasuh kaki, tertib. Nah, itu semua masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan wudu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Itu namanya fardu. Tapi kalau syurutul wudu, syurut ini di luar pekerjaan. Seperti apa? Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Orang selain Islam kemudian berwudu, ya maka wudunya tidak memenuhi syarat, maka wudunya tidaklah sah. Ada orang Kristen wudu melu-meluan, ya belisah. Ya, karena belum Islam. Islam harga mati. Syarat yang pertama al-Islam. Anna syurut allati tusyaratu li sihhatil wudu asyra idza naqasa wahid minha lam tasih. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Apabila satu saja kurang dari 10 syarat itu, maka wudunya tidak sah. Maka ini kita harus perhatikan apa saja yang 10 menjadi syarat wudu itu. Yang pertama Islam. Ya, kadang-kadang alhamdulillah kita semua kadang-kadang belum tahu, akan tetapi setelah dibeberkan ya ternyata wudunya kita ini sudah memenuhi syarat. Alhamdulillah. Nah, yang pertama adalah Islam. Nah, kita semua alhamdulillah singawi cabang ya wis diuruki, wis diadani, wis dikomati. Ya, karena orang tua kita juga ya merupakan mereka semua muslim. Nah, sehingga anak keturunannya otomatis ya diikut sertakan, dia dipelajari syahadat, diajari sholat dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan senantiasa bertambah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama adalah al-Islam.
Syarat wudu itu 10, yang pertama Islam. 10 syarat ini semuanya harus ada, tidak ada yang boleh kurang. Kalau kurang satu saja, maka tidaklah sah. Kemudian bali syarton al-awwalan yushtaroton li kulli ibadah. Bahkan syarat yang pertama dan yang kedua itu menjadi syarat bagi setiap ibadah, bukan hanya wudu saja. Yang kedua apa? Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Bisa makan sendiri, ya. Kalau ditanya bisa jawab, bisa membedakan mana kanan, mana kiri, bisa membedakan mana korma, mana api. Ya, pendati anak gendut masih diparki bayar godolanan wah durung tamis berarti. Ya, durung ngerti panas. Ya, jadi bisa membedakan mana korma, mana api. Bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Ya, ketika dijawab juga bisa menjawab, ditanya bisa menjawab. Ada yang mengatakan sampai dia bisa bersuci sendiri dan lain sebagainya. Itu namanya mumayyiz. Nah, dua syarat ini, Islam dan juga mumayyiz, menjadi syarat untuk seluruh amalia ibadah, bukan hanya wudu. Di antaranya apa? Syaratnya sholat, ya tetap Islam mumayyiz. Syaratnya haji, Islam mumayyiz. Syaratnya puasa, Islam mumayyiz, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, al-Islam. Annal awal minasyurut allati tusyaratu li ziyadil wudu kaunul mutawaddi muslima. Ya, syarat yang ingin melaksanakan wudu itu agamanya harus Islam. Fala yasihu wudu'ul kafir, maka tidaklah sah wudunya orang kafir. Apapun agama mereka. Ya kan? Entah Hindu, entah Buddha, entah Kristen. Ya, yang penting bukan muslim kemudian dia wudu, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, karena syarat orang wudu itu adalah Islam. Wa qad alimta annahu syartun li siyatil ghusli aidun lakin yustasna ghuslul kafir li tahila min al-haid li halilihal muslim. Yang kedua, at-tamyiz atau mumayyiz. Ya, mumayyiz itu yang tadi, ya makan sendiri, minum sendiri, bisa membedakan kanan kiri, bisa membedakan mana korma, mana api, ya, bisa bersuci sendiri, itu namanya mumayyiz. Yang ketiga, an-niga anil haid. Ya, bersih suci dari haid. Jadi kalau ada perempuan yang sedang haid kemudian wudu, ya percuma. Ya kan? Sedang haid kemudian wudu, percuma, karena wudunya tidaklah sah. An-niga anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Haid itu bulanan datangnya, nifas ini setelah melahirkan. An-nasalis minasyurut allati tusyaratu li sihhatil wudu al-khulu' minal haidi wan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas merupakan syarat wudu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat juga amma yamna wusulal ma ilal basyarah. Bebas dari sesuatu yang dapat menghalangi air masuk ke dalam kulit. Ya, basyarah itu kulit yang kelihatan. Ya, kulit jabak lah, kulit dohir yang kelihatan. Ini kalau ada sesuatu yang nempel kemudian menghalangi air itu untuk masuk ke dalam kulit, maka itu harus dibuang, harus dibersihkan. Seperti apa? Seperti cat. Ya, cat kemudian kering. Itu kan cat kering misalkan. Nempel di kulit. Kemudian kita wudu, ya otomatis. Kalau belum dibersihkan itu airnya susah untuk masuk, ya, meresap ke dalam kulit. Jadi kalau ada cat, ya, sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus dibersihkan. Entah cat, entah tip ek, ya, entah apa, karena dolanan bocah. Tato-tatoan. Tato-tatoan kan sing mengkilap, sing tempelan kah? Ya, sing tempelan kah?
Itu kalau tidak dibersihkan dahulu kayak banyu beli mancing, nyeluruk konon. Ya, lewat. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu yang keempat. Ya, an-niga amma yamna usulal ma ilal basyarah. Syarat wudu yang keempat. Harus bebas dari sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air. Yang kelima, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Dan hendaknya tidak ada di atas anggota badan yang wajib untuk dibasuh untuk wudu apa sesuatu yang dapat merubah air. Ya harus tidak ada sesuatu yang dapat merubah air. Karena air itu bisa berubah. Ada kalanya air mutlak kemudian kita gunakan wudu, kemudian tumpahannya kita kumpulkan di ember misalkan. Ya tumpahan bekas wudu kita kumpulkan di ember, itu air di ember itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, airnya sudah berubah. Sudah menjadi ma' mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya kalau untuk nyiram sih ya boleh, tapi kalau untuk bersuci sudah tidak bisa. Ada lagi air yang tidak bisa untuk bersuci. Ya mutaghayyir, seperti apa? Ya seperti yang sudah dicampur dengan teh, dengan kopi, ya. Misalkan apa? Untuk menghilangkan najis di tangan dengan air teh misalkan. Ya nggak bisa. Karena sudah bukan air mutlak lagi itu namanya. Ya sudah ada ikatannya. Jadi harus air mutlak. Nah, makanya ketika berwudu itu tidak boleh ada sesuatu yang bisa merubah air. Seperti apa? Nah, contohnya di sini yang kelima, sesuatu yang dapat merubah air itu adalah al-khulu al-udwi amma yughayyirul ma taghyiran yaslubu ismahu kal hibir, seperti tinta. Ya tinta kalau nempel kemudian belum kering. Ya tinta nempel belum kering kemudian wudu, wah itu kan airnya akan berubah. Ya ikut menjadi berubah, ikut biru-biru mengkanan lah seperti tinta. Nah, itu tinta harus dibersihkan terlebih dahulu. Fa in kana qalilan la yaslubul isim lam yatur. Jika tintanya cuman sedikit ya enggak bahaya sih enggak apa-apa, tapi yang bahaya itu adalah tinta yang banyak. Ya misalnya setangan kabeh semene ya jelas itu akan dapat merubah air, tapi kalau setetes 2 titik ya setitik 2 titik insya Allah tidak berbahaya, tidak dapat merubah air. Nah, sehingga kalau ada sesuatu yang dapat merubah air bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi, mengetahui wajib-wajibnya. Anasadis minas surut allati tushtaratu li sihatil wudu ayya'lamal mutawadhi kaunal wudu fardhan. Jadi orang wudu itu dia harus tahu bahwasanya yang ia akan lakukan yaitu wudu hukumnya wajib, hukumnya fardu, harus mengetahui. Nah, kalau misalkan tidak mengetahui apa sih hukumnya wudu itu ya maka tidak sah. Jadi harus benar-benar tahu wudu itu hukumnya wajib. Ya, aya'lam bi fardiyatihi. Falau taraddada fi fardiyatihi awi taqadahu sunnah lam yasih. Nah, sehingga ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh anggota-anggota wudu, oh ya kan ada berapa anggota yang harus dibasuh itu? Furudul wudu sittatun. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga basuh tangan, keempat ya sebagian kepala, kelima kaki, keenam tartib. Jadi anggota badan yang wajib dibasuh ini ada berapa? Kita kurangi niat sama tartib, tinggal 4. Apa baik papatku? Membasuh muka, membasuh
tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian basuh kaki. Itu yang wajib, hanya 4 anggota saja. Adapun telinga, ya, kumur-kumur, ya, madmadho, istinsyak, membasuh hidung, itu hukumnya sunnah. Jadi kita harus membedakan, meyakini mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya sunnah. Ya, yang wajib harus kita yakini wajib. Ya, jangan dibolak-balik. Nah, itu harus kita yakini. Makanya harus dihafal anggota badan ada berapa sih wudhu ini yang wajib, ada 4. Ya, selain itu hukumnya sunnah. Muka, tangan, kepala, kaki, sudah. Ya, selain itu hukumnya sunnah. Nah, ini syarat yang ke-7. Alla ya'taqid fardhon. Syarat yang ke-6 al-ilmu bi fardhiyatihi, mengetahui kewajibannya. Alla ya'taqid fardhon min furudihi sunnah. Nah, ini enggak boleh meyakini sesuatu yang wajib itu kita rubah menjadi sunnah. Basuh muka ini sunnah, itu enggak boleh. Basuh kaki ini sunnah, enggak boleh. Ngusap sebagian kepala ini sunnah, itu enggak boleh. Atau basuh tangan ini hukumnya sunnah, enggak boleh. Ya, tidak boleh meyakini yang hukumnya wajib menjadi sunnah. Tapi kalau dibalik, yang hukumnya sunnah kita yakini wajib, oleh tak boleh? Oleh. Ya, sebab apa? Perbedaannya apa? Kalau sunnah itu kan boleh kita tinggal, ya kan? Sunnah itu oleh boleh tinggal, oleh. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang yang meyakini membasuh muka itu wajib, kemudian diyakini sunnah, berarti boleh dong ditinggal. Nah, makanya tidak boleh, ya, meyakini yang wajib itu menjadi sunnah. Sebab bahaya kalau meyakini kewajiban itu menjadi sunnah, nanti bisa jadi dia enggak membasuh muka, enggak membasuh kaki. Kenapa? Karena menganggapnya sunnah. Tapi kalau menganggap sunnah itu wajib, itu enggak masalah. Ya, menganggap sunnah kemudian wajib. Seperti apa? Ya seperti orang awam lah. Seakan-akan basuh telinga ini wajib, makanya enggak pernah ditinggal kan? Ya kan? Apalagi pendate belajar ning madrasah ayo cara-cara wudhu seperti apa? Mereka enggak tahu mana sunnah, mana wajib. Ya, dari awal ya cuci tangan. Kemudian apa aja? Ya kumur-kumur, kemudian apa aja? Membasuh hidung, kemudian apa? Membasuh muka. Itu kan tidak dibedakan mana wajib, mana sunnah. Nah, makanya kita harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang wajib cuma 4 tadi sudah. Basuh muka, kemudian sebagian kepala, tangan dan kaki. Kemudian yang ke-8 al-ma'ut tahur. Ya jelas, berwudu itu harus dengan air yang suci. Kalau dengan air mustakmal seperti tadi bekas wudu dikumpuli maning eman jar dewek mah. Ya, kemudian dia gunakan untuk wudu, dia gunakan untuk apa? Mandi junub, mandi besar, yang enggak sah. Ya, karena sudah bukan sudah tidak suci lagi, sudah bukan ma'ul mutlak lagi, ya, tapi sudah berubah. Jadi wudu termasuk mandi ya dengan air yang suci, yang mutlak. Yang ke-9 duhulul waqt, masuknya waktu. Yang ke-10 al-muwala lidaimil hadas. Ya, muwala itu langsung, enggak pakai nunggu lama. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya penyakit daimil hadas. Selalu Selalu batal. Seperti apa? Seperti salisil bol. Ya. Beli bisa mandek nguyu Ya nguyu maning. Beser. Ya salisil bol itu beser. Ya bagi mereka yang beser wudunya itu apa? Wudunya itu setelah masuknya waktu sholat.
Tapi bagi orang yang tidak beser ya bebas. Ya, ini bagi orang yang beser dua harus diperhatikan. Pertama, wudunya setelah masuk waktu. Oh ya, misalkan adzan zuhur jam 12. Ya, jam 12 pas. Dia orang beser wudunya jam 12 kurang 10, maka wudunya enggak sah. Ya, wudunya enggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu dia sudah wudu. Padahal dia punya penyakit beser. Jadi wudunya setelah masuk waktu. Zuhur jam 12. Maka dia wudunya jam 12 lebih semenit, lebih 2 menit, boleh. Ya. Dan langsung setelah wudu nggak usah nunggu lama. Ya, nggak usah nunggu lama, langsung sholat. Dan usahakan yang beser ini ya sebelum berwudu kerannya ditutup terlebih dahulu supaya tidak kemana-mana. Ya, ya kerannya ditutup kan beser kan keluar maning betu maning. Angel diaturilah. Ya beda dari wong sehat. Dari wong sehat mah kan bisa diatur, kok dikit kalah tahan bedik itu kan bisa. Oh beser mah belum bisa. Ya, tuh maning. Kadang-kadang ya betul sih beli akeh. Cuman ya tuh maning. Nah, itu sebelum wudu tutup dulu kerannya. Buntel dikit dibuntel. Ya, setelah ditutup rapat dibuntel baru masuk waktu sholat lalu dia wudu. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi orang yang salisil bol, yang beser. Bagi yang kita yang masih sehat, alhamdulillah, ya mau masuk waktu atau sebelum masuk waktu wudu bebas, ya tidak terikat. Nah, itu adalah 10 syarat-syarat sah. Ya, syarat-syaratnya apa tadi? Syarat-syaratnya orang yang wudu. 10 itu harus diperhatikan. Nah, saya ulang, yang pertama adalah Islam. Yang kedua, tamyiz mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Yang kelima, hendaknya tidak ada sesuatu ya di atas anggota badan yang dapat merubah air. Yang keenam, al-ilmu bi fardhiyatihi, mengetahui wajibnya wudu. Ya, wudu itu wajib. Ya, orang sholat itu harus wudu terlebih dahulu. Ya. Yang ketujuh, alla ya'taqid fardhon min furudhi sunnah. Tidak boleh meyakini fardu-fardunya wudu sebagai sunnah. Jadi yang wajib ya hukumnya wajib. Enggak boleh kita yakini sunnah. Kemudian yang kedelapan, al-ma'u tahur, berwudu dengan air yang suci. Yang kesembilan, dukhulul waqt, masuknya waktu bagi orang yang tadi beser. Al-muwalah lidaimil hadas, dan juga bergegas langsung ya terus menerus bagi orang yang punya selalu hadas beser tadi. Yaitu 10 syarat. Ini kan syarat-syarat ini kan walaupun kadang-kadang kita ini baru tahu, ya alhamdulillah. Ternyata apa ya? Ternyata setelah dilihat-lihat kita ini sudah bisa berwudu, ya sudah sejak lama. Tapi ya kadang-kadang kok baru tahu ya syarat-syaratnya wudu itu seperti itu. Ya alhamdulillah. Itulah pentingnya kita, manfaatnya duduk di majelis-majelis ilmu, nambah ilmu, insya Allah nambah barokah, derajat kita nambah tinggi dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa nawakidul wudu arba'atu asya. Fasal berikutnya adalah nawakidul wudu, yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu arba'atu asya, ada 4. Ya, 4 perkara dapat membatalkan wudu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama adalah al-kharij, yang keluar, min ahadis sabilain, dari salah satu 2 lubang,
depan ataupun belakang. Kalau ada yang keluar dari depan atau dari belakang, maka membatalkan wudu. Rihun au ghairuhu ilal mani. Baik yang keluar itu rih, apa rih? Gas. Ya. Sing metu gas. Angin. Atau ghairuhu selainnya. Apa? Ya itulah. Ya, maka membatalkan wudu. Illal mani, kecuali kalau yang keluar itu air mani. Air mani ini tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan untuk mandi. Itu yang pertama, al kharij min ahadis sabilain, yang keluar dari kedua pintu, depan ataupun belakang. Anal awal min nawaqidil wudu khuruju syai' min qubulil hayy al wadih aw dhuburihi mu'tadan kana al kharij ka baulin wa gha'id wa rutubah faraj kharajat ila ma yajib ghusluhu amla. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi. Zawalul aqli, hilangnya akal. Ya. Sadar beli sadar. Maunya sadar, tiba-tiba beli sadar. Berarti kunku hilangnya akal. Zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin, apa sebabnya? Bisa jadi karena tidur. Ya kan wong turu kan beli sadar kuno. Ya lagi apa? Lagi perjalanan misalkan. Ngantuk kan turu. Lah ketemu tukang kene bae. Ya berarti kan beli sadar kuno. Melewati Losarang, lewati Cikampek, beli sadar lah ketemu tukang Jakarta apa aja gini. Ya. Nah, itu tidak sadarnya entah karena tidur au ghairihi atau selainnya, selain tidur. Ya bisa pingsan. Itu dapat membatalkan wudu. Orang tidur, orang pingsan, orang apalah yang penting sempat hilang akalnya bisa membatalkan wudu. Illa nauma ga'idin mumakkin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang apa? Tidurnya orang yang duduk. Oh ya. Duduknya itu tetap lihat duduk tidak berubah dari bumi, dari tempat yang ia duduk. Tapi kalau sudah ya tidur seperti dodok lagi, duduk sila begini dodok. Kemudian ngantuk, yang ngantuknya seperti ini tegak, itu wudunya tidak batal. Tapi kalau sudah ngantuknya ngantuk berat, ya sampai keangkat, ya apa bempernya keangkat, ya maka itu sudah membatalkan wudu. Apa maning sampai tiba. Oh ya, jangan beralasan gua matur gaje. Apa turunnya beri dodok yang gerpa tiba aja. Oh ya, seperti keangkat itu sudah batal wudunya. Jadi kalau duduknya tegak seperti ini ya. Ya, tidak sempat keangkat, yang enggak jatuh tegak, maka wudunya itu tetap masih ada. Ya tidak membatalkan wudu. Apa maning turunnya bering leleng. Nah ya wis, tambah adoh. Ya. Yang ketiga, al-iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini aznabiyaini min ghairi hail. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bertemunya dua kulit antara laki-laki perempuan yang besar, yang ajnabi, yang bukan muhrim. Min ghairi hail, tanpa ada apa? Tanpa ada halangan. Ya, nempel antara kulit dengan kulit. Misalkan dari rumah sudah punya wudu, pengen mandi, pengen deleng pameran ning SC. Ya kan? Rame, macet. Ya otomatis kan nempel ning wong wadon aznabi, empu beli kenal wong wadon sapa, nempel kulit bariku kulit, maka wudune batal. Itu nempelnya enggak pakai halangan. Tapi kalau nempelnya
ada kainnya, ya misalkan kainnya panjang, nempelnya sikut dengan sikut, ya ada kainnya, itu tetap tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah kulit ketemu kulit, maka wudunya batal. Ya, tapi kalau sesama muhrim, ya lelaki perempuan tidak membatalkan wudu. Arabi masukubulin al-adami. Yang membatalkan wudu yang keempat adalah masukubulil adami. Memegang, menyentuh kubulil adami, bagian pintu belakang manusia. Apa artinya? Kubul itu bagian depan ya. Ada kubul, ada dubur. Ya kalau dubur itu bagian belakang, kalau kubul itu depan. Itu kalau disentuh dengan kulit, ya punya wudu, dia sentuh itu kubul, ya maka wudunya batal. Au halaqati duburihi bi batni roha. Au halaqati duburihi, atau bagian belakang, ya bagian depan, bagian belakang yang biasa keluar sesuatu itu kemudian disentuh dengan apa? Dengan batnir roha, ya bagian dalam. Ini kalau diginiin nggak kelihatan, nah itu namanya bagian dalam. Ya, jadi kalau kena bagian dalam membatalkan wudu. Tapi kalau bagian luar nempel, nyentuh, ya maka tidak membatalkan wudu. Nah, itu 4 macam hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama al-kharij min ahadis sabilain, yang keluar dari 2 pintu. Ya, pintu depan atau pintu belakang, kecuali air mani. Yang kedua zawalul akli, hilangnya akal entah dengan tidur atau selainnya pingsan. Ya pingsan. Wudu, melu upacara, pingsan, ya wudunya batal otomatis. Nah, kecuali tidurnya orang yang duduknya itu tetap, nggak goyang-goyang. Ya, tapi kalau sudah goyang, sudah kebuka, sudah keangkat belakangnya, ya batal juga sih. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya bersentuhan antara kulit lelaki dan kulit perempuan ajnabi. Dan yang keempat adalah menyentuh, ya, memegang bagian depan atau bagian belakang dengan batnil kaf, ya, dengan batnil roha, dengan tangan bagian dalam. Tapi kalau bagian luar itu mafisye, tidak ada apa-apanya. Faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang wudunya batal, nggak punya wudu, maka diharamkan bagi dia 4 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa laqad asyartu lil aziman asabuhu duhyil quluba duhayyijul asyana wallahu qad asna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakinnahu fis sarairi qad ja'alil madihi sifati rabbina wa hadana wa idim tazazna bil mawaddati ha huna narfa'idi fakrina wa rajana وواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهداره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نجضها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعين في جمعها نحن بين يديك أنت ترى
أجرانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمي بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واصن ختمنا عند الممات واصلح النكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس ورجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وإلى حضرة الرسول وبنية القبول بسر الفاتحة.